Madrasah Ibtidaiyah YIN Kendari. Terima kasih sudah menonton video ini. Dalam kesempatan hari ini, saya akan membuat video pembelajaran terkait dengan mata kuliah pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah atau sekolah dasar. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan simak video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan umur panjang, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Oke, terlebih dahulu sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, silahkan ketua kelasnya pimpin doa sebelum belajar. Amin. Ibu absen dulu ya anak-anak. Siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua ya. Oke anak-anak, jadi sekarang kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Nah, siapa yang belajar tadi malam sebelum ke sekolah? Iya, bagus ya. Jadi anak-anakku sekalian, kalian harus rajin belajar di rumah supaya kalian bisa menjadi anak yang pintar. Oke, jadi siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Iya, bagus. Jadi minggu lalu kita sudah membahas tentang bagaimana kehidupan masyarakat Yathrib sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Seperti kepercayaan masyarakat Yathrib, kemudian kondisi sosial, serta kondisi ekonominya. Nah, jadi pada pertemuan hari ini kita masih membahas tentang Nabi Muhammad SAW, yaitu tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Yathrib. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi yang pertama yaitu siswa mampu memahami sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yathrib. Kemudian yang kedua, siswa mampu memahami peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yathrib. Dan yang ketiga, siswa mampu memahami hikmah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yathrib. Jadi itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Oke anak-anak, di sini ada 3 pokok pembahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yathrib. Kemudian yang kedua yaitu peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yathrib. Dan yang terakhir yaitu hikmah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yathrib. Langsung saja yang pertama yaitu sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yathrib. Nah
jaminan keamanan dari penduduk Yastrib. Nah, sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yastrib, ada beberapa orang Yastrib yang sudah memeluk agama Islam. Mereka datang ke Mekah pada waktu musim haji setiap tahun. Nah, kota Mekah dikunjungi bangsa Arab. Hal itu dimanfaatkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menyiarkan agama Islam. Pada suatu malam, Rasulullah SAW bertemu dengan serombongan orang dari Yastrib yang berjumlah 6 orang. Mereka berasal dari keturunan Khazraj. Setelah memperkenalkan diri, Rasulullah mengajak mereka untuk memeluk agama Islam. Mereka langsung menerima ajakan beliau. Nah, peristiwa ini terjadi pada tahun ke-11 hari kenabian. Mereka orang Yastrib pertama yang masuk agama Islam, yang memeluk agama Islam. Nah, mereka berenam kemudian meninggalkan Mekah menuju Yastrib dan menyiarkan agama Islam di tengah-tengah masyarakat Yastrib. Nah, mereka berjanji akan kembali lagi pada musim haji yang akan datang. Nah, kemudian pada musim haji tahun ke-12 dari kenabian, mereka benar-benar datang memenuhi janjinya. Mereka datang bersama dengan 7 orang dari Yastrib. Nabi Muhammad SAW membayat mereka di Bukit Aqobah. Nah, bayat ini disebut dengan bayat Aqobah pertama. Adapun bayat Nabi Muhammad SAW berisi antara lain yaitu yang pertama, hendaklah kamu sekalian menyembah kepada Allah yang Maha Esa dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian yang kedua, janganlah kamu mengambil hak orang lain tanpa izin. Kemudian yang ketiga, janganlah kamu melakukan zina. Kemudian yang keempat, janganlah kamu membunuh anak-anak. Kemudian yang kelima, janganlah kamu berdusta dan berbuat kedustaan. Kemudian yang keenam, janganlah kamu menolak perkara yang baik. Kemudian yang ketujuh, hendaklah kamu mengikuti Rasulullah SAW, baik dengan terpaksa maupun tidak. Selanjutnya yang kedelapan, janganlah kamu merebut sesuatu perkara dari ahlinya atau yang mengerjakannya, kecuali jika kamu melihat dengan nyata-nyata akan kekafiran orang yang mengerjakan perkara itu dengan tanda-tanda bukti atau keterangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan bahwa dia kafir. Kemudian yang kesembilan, hendaklah kamu mengatakan kebenaran dimanapun kamu berada, dan yang terakhir adalah janganlah kamu takut atau khawatir terhadap celaan orang yang mengerjakan agama Allah atau agama Islam. Nah, setelah dibaiat, mereka kembali ke Yastrib dan mendakwahkan Islam di sana. Mereka juga menjamin keamanan dari penduduk Yastrib. Nah, Nabi Muhammad SAW juga mengutus Mus'ab bin Umar untuk mendampingi mereka ke Yastrib. Kemudian sebab yang keempat, permintaan penduduk Yastrib agar Nabi Muhammad SAW hijrah ke negeri Yastrib. Nah, pada musim haji pada tahun ke-13 dari kenabian, banyak sekali penduduk Yastrib yang ingin menjalankan ibadah haji. Mereka berjumlah 73 laki-laki dan 2 perempuan. Seluruhnya yaitu berjumlah 75 orang. Nah, terdiri atas 63 laki-laki dari golongan Khazraj, 11 laki-laki golongan Aus, dan 2 orang perempuan dari golongan Khazraj yang bernama Nusaibah binti Ka'ab Bani An-Najjar dan Asma binti Amr dari Bani Salamah. Setelah mengerjakan wukuf di Padang Arafah, pada waktu matahari terbenam, berangkatlah mereka ke Bukit Aqobah di Mina. Sesampainya di Bukit Aqobah, mereka berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW dan paman beliau yang bernama Abbas. Selanjutnya Rasulullah SAW membaiat 75 orang tersebut. Baiat kedua ini disebut juga dengan Baiat Al-Aqobah Al-Kubra atau Baiat Aqobah yang terbesar.
Nah, isi dari Baiat Aqobah Kubra yaitu yang pertama berjanji mendengar dan menaati Nabi Muhammad SAW. Yang kedua berjanji menafkahkan harta baik dalam keadaan mudah maupun sulit. Kemudian yang ketiga berjanji melakukan amar makruf dan nahi mungkar. Kemudian yang keempat berjanji tetap tabah mencapai celaan kaum kafir. Kemudian yang kelima, yang terakhir berjanji melindungi Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka melindungi diri dan keluarganya. Nah, pada Baiat Aqobah Kubra ini penduduk Yastrib meminta agar Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yastrib dan menjadi pemimpin mereka di sana. Oke, anak-anak sampai di sini bisa paham? Ada yang ingin ditanyakan yang belum dimengerti? Silahkan angkat tangan. Oke, kalau sudah paham semua, kita akan lanjut lagi ke materi selanjutnya, yaitu peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yastrib. Anak-anak ada yang tahu peristiwa apa saja yang terjadi ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yastrib? Oke, jadi peristiwa yang terjadi ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yastrib diantaranya yaitu yang pertama, rencana jahat yang akan dilakukan kaum kafir Quraisy. Nah, kaum kafir Quraisy, kaum muslimin semakin hari semakin banyak yang hijrah ke Yastrib. Melihat gejala ini, para kaum kafir Quraisy merasa khawatir jika kota Yastrib akan menjadi pusat perkembangan agama Islam. Oleh karena itu, mereka harus bertindak secara cepat menghadapi Nabi Muhammad SAW sebelum beliau melaksanakan hijrah. Nah, kepala-kepala suku Quraisy dikumpulkan pada hari Sabtu akhir bulan Safar tahun ke-13 dari kenabian Muhammad SAW. Pertemuan ini diselenggarakan di sebuah gedung yang bernama Darun Nadwah. Mereka yang hadir yaitu ada Utbah bin Rabi'ah dan Syaiban bin Rabi'ah, wakil dari suku Bani Abdi Syamsin. Kemudian ada Harts bin Amir, wakil dari suku Bani Naufal. Kemudian ada Duaimah binti Mut'im, wakil dari suku Bani Adi. Kemudian ada Nadhar bin Harits, wakil dari suku Bani Abduddar. Nah, peserta yang hadir berjumlah lebih kurangnya 100 orang yang terdiri atas kepala dari kabilah-kabilah di kota Mekah dan sekitarnya. Adapun yang dibicarakan dalam rapat tersebut adalah bagaimana cara menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW dan semangat Islam yang telah menyala-nyala, terutama di kota Yastrib. Setelah rapat dimulai, ada yang mengemukakan pendapat sebaiknya dijaga saja rumah Muhammad agar tidak berani keluar. Ada pula yang mengusulkan lebih baik Muhammad dipenjara dalam rumah dan makan cukup dilemparkan saja. Kemudian ada juga seseorang yang berpendapat seperti ini. Sebaiknya Muhammad ditangkap saja lalu dijerat dan dimasukkan ke dalam peti sampai ia binasa. Akhirnya Abu Jahal mengusulkan Muhammad harus dibunuh secepatnya dengan mengambil 5 orang pemuda suku Quraisy yang gagah perkasa dan berani untuk memacung kepala Nabi Muhammad SAW. Nah, apabila kelima pemuda telah membawa Nabi Muhammad SAW ke hadapan kita, kita harus memberi hadiah paling sedikit 1000 dinar. Nah, itu pendapat dan usulan dari Abu Jahal yang kemudian disetujui dan akhirnya rapat pun ditutup. Kemudian peristiwa yang kedua, sahabat yang menyertai Nabi Muhammad SAW ketika hijrah ke Yastrib. Sesudah malaikat Jibril menyampaikan wahyu, ia berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, janganlah engkau tidur malam ini di atas tempat tidur yang engkau biasa tiduri di atasnya. Sesungguhnya Allah menyuruh engkau
supaya berangkat hijrah ke Yastrib. Setelah turun surah perintah hijrah, Nabi Muhammad SAW mempersiapkan segala sesuatunya untuk hijrah ke Yastrib. Ada beberapa sahabat yang menyertainya atau membantunya ketika hijrah ke Yastrib, antara lain yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian peristiwa yang ketiga, upaya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam mengatasi ancaman kafir Quraisy ketika hijrah ke Yastrib. Nah, bagaimana upayanya? Yaitu yang pertama, Nabi Muhammad SAW beserta sahabat bersembunyi di Gua Sur. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW menyamar sebagai penunjuk jalan. Kemudian yang ketiga, Allah melindungi Nabi Muhammad SAW dari kejaran Suraqah. Oke. Sampai di sini anak-anak bisa paham? Ada yang ingin ditanyakan yang belum dimengerti? Oke, kalau sudah mengerti semua, sudah paham semua, kita akan lanjut lagi ke materi selanjutnya, yaitu hikmah peristiwa Nabi Muhammad SAW ke Yastrib. Anak-anak ada yang tahu apa saja hikmah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yastrib? Jadi hikmah dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yastrib yaitu yang pertama, bertambah kecintaan kaum muslimin terhadap Islam. Nah, agama Islam mengajarkan kepada umatnya apabila menghadapi berbagai macam gangguan yang diperbuat oleh orang-orang yang memasuki Islam supaya bersabar dan ikhlas. Apabila mereka sudah tidak mengenal lagi peri kemanusiaan, Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan supaya berhijrah ke tempat yang jauh dari ancaman dan gangguan mereka. Dengan hijrahnya kaum muslimin tampak kecintaan mereka kepada Islam, dan dengan hijrah pula tampaklah kecintaan kaum muslimin kepada Allah dan Rasul-Nya melebihi cintanya mereka kepada tanah air dan harta bendanya. Kemudian yang kedua, bertambah kekuatan kaum muslimin dengan berhijrah ke Yastrib. Nah, kaum muslimin akan memperoleh ketentraman dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan sehingga kaum muslimin dapat mengalahkan orang-orang kafir. Walaupun mereka lebih besar atau lebih banyak kekuatannya. Kemudian yang ketiga, dakwah membutuhkan keadaan yang mendukung. Nah, Nabi Muhammad SAW selama 13 tahun di Mekah selalu menghadapi berbagai gangguan dari kaum kafir Quraisy. Ancaman yang kecil sampai ancaman yang besar, bahkan sampai yang membahayakan nyawa Rasulullah SAW. Akhirnya beliau memilih hijrah ke Yastrib untuk melanjutkan dakwanya. Yastrib merupakan kota yang makmur, tentram, mendukung segala kegiatan Nabi Muhammad SAW untuk menyiarkan agama Islam. Kemudian yang keempat, setiap kebenaran akan mendatangkan kemenangan. Nah, Rasulullah SAW setiap menghadapi ancaman dari kaum kafir Quraisy, Nabi selalu sabar, teguh dan berani. Nabi Muhammad SAW berkeyakinan bahwa orang yang berani dan tabah menderita kesukaran atau kesulitan akan mendapatkan kemuliaan. Kemenangan akan diperoleh oleh siapapun yang berani dan tabah menempuh bahaya yang mengancam jiwanya. Allah beserta orang-orang yang benar. Kemudian yang kelima, peristiwa hijrah dijadikan dasar permulaan tahun baru Islam atau tahun hijrah Khalifah. Kemudian yang kelima, peristiwa hijrah dijadikan dasar permulaan tahun baru Islam. Nah, tahun hijrah Khalifah Umar bin Khattab menetapkan bahwa pergantian tahun Islam dimulai dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Yastrib. Khalifah menetapkan dan memutuskan dengan persetujuan sahabat-sahabat Rasulullah SAW pada waktu itu bahwa permulaan pergantiannya dimulai pada tanggal 1 Muharram.
Oke, anak-anak sampai di sini bisa paham? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kalau begitu materi kita untuk hari ini cukup sampai di sini dulu ya, anak-anak. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Silahkan angkat tangan. Oke, Hera, silahkan. Oke, bagus. Beri tepuk tangan untuk Hera. Oke, jadi materi kita yaitu hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yathrib. Sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ya ke Yathrib adalah yang pertama, perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk hijrah ke Yathrib. Kemudian yang kedua ada tekanan kaum kafir Quraisy. Kemudian yang ketiga adanya jaminan keamanan dari penduduk Yathrib. Kemudian yang keempat permintaan penduduk Yathrib agar Nabi Muhammad SAW hijrah ke negeri Yathrib. Oke, jadi Nabi Muhammad SAW mengatasi ancaman kaum kafir Quraisy dengan bersembunyi di Gua Sur, menyamar sebagai penunjuk jalan dan meminta perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, hikmah yang terkandung dalam peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yathrib antara lain bertambah kecintaan kaum muslimin terhadap Islam, kemudian bertambah kekuatan kaum muslimin, dakwah membutuhkan keadaan yang mendukung. Setiap kebenaran akan mendatangkan kemenangan, dan peristiwa hijrah dijadikan dasar permulaan tahun baru Islam, tahun hijrah. Oke anak-anak, tolong tugas kalian dicatat ya. Jadi tugas kalian yaitu tuliskan hikmah apa yang dapat kalian petik dalam hijrah Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ketua kelasnya silahkan pimpin doa setelah belajar. Amin. Oke, untuk pertemuan kita hari ini cukup sekian. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi yang dapat saya jelaskan mengenai hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yathrib. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Adapun lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.